Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, kami ucapkan shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada malam pujian penyembahan dari rumah ini kami ucapkan shalom. Mari siapkan hati kita akan ibadah. Kita akan mulai pada malam pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dari pagi hari hingga malam hari ini, Engkau terus menjagai kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa berkumpul di tempat ini, ataupun kami menyaksikan tayangan live streaming pada malam pujian penyembahan dari rumah. Kami percaya dengan hati yang sungguh-sungguh ketika kami beribadah denganmu Tuhan, kami akan berjumpa, merasakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami habiskan ibadah malam pujian penyembahan pada malam hari ini di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan syukur kita, naikkan penyembahan kita. Mari kita akan menjadi tak sedetik pun Kau tinggalkan kami, Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, tidak pernah berakhir kasih Tuhan, takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadimu. Satu kali kita akan pujian dari awal ini Bapak Ibu Saudara.
persilahkan pujian ini Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Betapa ku merindukan. Amen. Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu.
kasih Tuhan, malam hari ini kami menyembah. Iya, kaya nama Santa
Setiap kata-kata lagu ini keluar dari hati kami yang terdalam, Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau seumur hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami. Kami hanya ingin menyenangkan Kau. Tidak ada banyak yang bisa kami kerjakan selain menyenangkan Kau. Apa yang bisa kami kerjakan bagi Kau selain menyenangkan Kau? Kau gak kekurangan apapun dari Kau. Tidak ada satu pun yang kami berikan kepadamu yang menambahi Kau. Kalau kami bekerja, bahkan kalau kami memberikan hidup kami kepadamu, itu tidak menambahi apapun dalam dirimu, Tuhan. Karena itu malam hari kami hanya ingin menyenangkan Kau. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Roh Kudus, hadirat-Mu yang kuat ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan betapa luar biasanya Kau hidup. Dan kami berdoa bukan hanya kami yang ada di tempat ini, tapi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun tunda. Kami berdoa hadirat Tuhan yang sah, yang menjamah setiap hari, memulihkan hidup. Tidak ada yang bisa kami lakukan Tuhan selain menyenangkan. Kau tidak butuh apa-apa dari kami. Kau tidak kekurangan apa-apa yang bisa kami tambahi, yang bisa kami kerjakan Tuhan. Hari malam hari ini bawa setiap kami mengalami sekali lagi perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang akan mengubah hidup kami sampai pada kekekalan, sampai kami bertemu dengan Kau, menyongsong menyambut Kau yang ada di atas awan-awan ini. Haleluya, haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi semua saudara-saudara hamba di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata, amin. Berikan tepuk tangan, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa hadir bersama dengan jemaat di Tagi Cirebon. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, malam ini saya diundang oleh sahabat saya Pak Fredson, ya. Dan ini
juga saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini. Tadi saya sudah lihat Anda di Sintang, Pontianak, di Purwakarta, di Kerawang. Maafkan saya ini baru dapatkan kebebasan hari ini, artinya bebas beribadah kembali ke gedung, saudara. Ini kali pertama saya dan saya bersyukur ya. Dari dulu saya selalu bilang Cirebon itu rumah kedua saya. Ya, Konseptian ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Saya minta maaf Pak Preston, saya ada jadwal khotbah yang saya urut dari Kisah Para Rasul, dan hari ini memang jatuhnya saya melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi tadi saya sempat bingung apakah saya akan melanjutkan atau tidak, tapi saya putuskan ya, karena kalau Bapak Ibu kan melihat saya langsung, tapi kalau orang-orang yang ada di luar kota itu mereka tidak lihat, jadi biar mereka ikuti terus apa yang ada. Shalom ya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kita akan baca secara cepat ayat yang pertama sampai dengan 11. Ini ada satu yang saya takutkan. Dari tadi saya sudah bilang sama istri, ini saya kalau sudah berdiri di mimbar ada mic begini, saudara ya, saya takut tidak terkendali, artinya waktunya, saudara ya. Sementara IG live atau FB ini kadang-kadang harus putus dulu. Nanti jangan khawatir, kita akan coba selesaikan dalam tempo yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Karena ini baru jam 6:15, jadi kita punya banyak waktu lagi. Puji Tuhan. Baik sekalian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ada seorang yang lain. Mengapa disebut ada seorang yang lain? Karena di pasal yang kelima kita baru saja membahas tentang Yusuf yang disebut Barnabas. Ya. Di pasal 5, karena sebenarnya Alkitab itu nggak ada pasal, nggak ada ayat. Jadi ayat ini merupakan kelanjutan. Jadi Bapak Ibu, maaf yang di Cirebon, Bapak Ibu bisa lihat apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya membahas Kisah Para Rasul dari yang mulai ayat pasal pertama, ayat pertama sampai dengan hari ini. Nah, ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta dengan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain yang dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Selama tanah itu sudah dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasa? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, menusuknya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka juga akan mengusung kau keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu sekalian, sejak saya belajar kitab Kisah Para Rasul, waktu awal saya bertumbuh, saya selalu tanya ini kepada pembimbing saya. Kenapa sih Kisah 1 ayat pasal 1 ayat 1 sampai Kisah Rasul 1 pasal 4 ayat terakhir itu ceritanya enak-enak, mujizat, pencurahan Roh Kudus, jiwa-jiwa, jemaat hebat, penuh dengan kuasa. Tiba-tiba diselipin cerita begini. Halo? Bahkan kalau kita lihat ayat 12, seolah-olah nggak nyambung. Maka oleh rasul-rasul diadakan banyak mujizat dan tanda di antara
Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai Kisah Rasul 4 tadi yang ayat yang terakhir itu cerita tentang pekerjaan Roh Kudus, Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang besar. Tetapi tiba-tiba diselipin cerita ini. Yang sayangnya satu kali saya pulang dari Bandung, saya ke rumah engkong dan emak saya dari mama. Kemudian saya didatangi sama ipoh saya, adiknya emak. Kemudian dia bilang, saya sudah dibaptis. Kamu kan dulu udah ceritain Yesus. Saya datang ke pastor saya dibaptis. Saya dikasih nama baptis. Oh, apa nama baptisnya? Safira. Bagus kan? Saya bilang, tega bener ini pastor. Mentang-mentang orang ipoh ini nggak pernah baca Alkitab dikasih nama Safira, saudara. Bapak Ibu sekalian, ya saudara, memang Safira itu bagus dari batu safir, tapi matinya konyol. Seberapapun berharganya Anda dan saya, kalau matimu konyol, itu nggak berharga hidup Anda dan saya. Betul? Setuju nggak Anda dengan saya bahwa cerita ini kayaknya jaga sembung kagak nyambung? Sebelum-sebelumnya cerita tentang pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Sebelum-sebelumnya cerita tentang hebatnya jemaat Tuhan. Sebelum-sebelumnya bicara tentang kedahsyatan kuasa Tuhan. Sebelum-sebelumnya cerita tentang mujizat-mujizat. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian diselip. Dan ingat, ini masih perjanjian baru loh. Artinya apa? Yesus sudah mati. Artinya apa? Anda dan saya yang percaya, yang berkumpul bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, itu juga adalah pengikut Tuhan. Betul? Seorang penafsir Alkitab berkata, Ananias itu adalah orang yang melayani Tuhan. Ini tafsiran Bapak Ibu. Saya harus jujur ngomong kepada Anda. Kalau Anda tanya percaya, sebenarnya siapa Ananias? Ya nggak tahu, sama-sama nggak kenal, saudara. Tapi kenapa kalau dia orang kebanyakan, maaf Bapak Ibu, jemaat 100 atau 200 aja Bapak Ibu sekalian, kita pasti sudah mulai nggak ingat semua itu siapa. Saya jujur, ini jemaat ini saksinya nih yang ada di beberapa kota itu, saudara. Satu kali saya pulang ibadah di Kerawang, saya salam baru pertama kali, Bapak yang baru pertama kali. Saya sudah 2 kali, ini kali yang ketiga. Oh maaf Ci, saya minggu lalu di Pontianak. Saya lupa, itu baru 100-200. Kenapa saya lupa? Karena dia bukan pengerja. Saudara tahu berapa jemaat yang ada di Yerusalem hari itu? 5.000 orang. Kenapa si Lukas, penulis kitab para Rasul, dia langsung tahu, tiba-tiba datang ke Ananias. Oh, dia bisa, kalau Ananias di orang sembarangan, maksudnya jemaat baru. Namanya tiba-tiba datang seorang pria. Mau dibilang cakep lah, mau dibilang timpang, mau dibilang apa kayak saudara. Tapi tiba-tiba disebutkan namanya Ananias. Dan maaf, istrinya pun diketahui namanya Safira. Halo? Ya, betul? Istrinya Ko Irwan. Karena Ko Irwan dan istri sering kesini, kalau saya datang demi melayani Tuhan, saya langsung tahu. Tiba-tiba muncul nama FB di saya lihat wajahnya. Ini Nia, saudara. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan. Dari 100 orang langsung ketahuan. Dari 5.000 orang ketahuan namanya. Berarti dia termasuk orang yang cukup dikenal. Setuju? Itu makanya penafsir Alkitab tadi bilang, ada satu tafsiran bilang, dia ini hamba Tuhan. Begitu saya baca ini hamba Tuhan, dijauhkannya daripada aku, saudara. Saya nggak mau bicara uang. 3 bulan pandemi, saya tidak pernah khotbah tentang uang. Saya tidak pernah mengingatkan jemaat untuk persembahan dan perpuluhan. Dan kalau saya ngomong hari ini seperti ini, saya juga dari hati saya terdalam tidak mau berbicara seperti ini. Saya tahu kesulitan jemaat yang saya layani, bagaimana mereka bertahan dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, bertahan takut untuk tidak kena PHK. Maka saya merasa tidak pada tempatnya untuk saya berbicara satu kali tentang uang. Halo? Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Dan cerita ini terjadi di tengah-tengah kebangunan rohani yang besar, di tengah-tengah pekerjaan Tuhan
Semakin hari saya baca Alkitab, saya semakin kagum. Alkitab itu lengkap cerita. Anda tinggal mau pilih, Anda mau genapi dan menjadi tokoh pengikutnya siapa? Pengikut Daud? Bisa. Lakuin aja apa yang dilakukan. Pengikut Yudas Iskariot? Bisa. Pengikut Ananias dan Safira? Bisa. Mulai malam ini, mulai hitung-hitungan aja dengan istri. Nah, siapa yang mau kita tipu? Pak Preston dengan ibu? Pak Eri dengan Bu Ratna? Atau siapa yang Anda mau tipu? Saya nggak bicara uang, Bapak Ibu. Saya bicara satu hal yang paling penting di sini. Satu peristiwa ini bisa terjadi di tengah-tengah kebangunan rohani yang besar, di tengah-tengah kegerakan rohani yang besar. Selalu ada celah di mana iblis bisa menyerang. Ingat, iblis Lucifer, Helen itu jatuhnya di surga, bukan di bumi. Dia baru kemudian dibuang di bumi. Dengan segala hormat, saya percaya hadirat Tuhan bisa memulihkan hidup Anda dan saya. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, iblis menunggu yang waktu yang baik untuk mencari orang yang dapat ditelan. Saya tidak mendapat jawaban yang pasti. Saya baca ulang. Sebenarnya prinsipnya Bapak Ibu sekalian, apa sih kesalahannya Ananias dan Safira? Mereka nggak berzina loh. Mereka nggak membunuh. Mereka menahan sebagian uang. Ada yang dikasih loh. Jadi saya tidak bicara uang, tapi sejujurnya malam ini saya bicara hati. Amin. Haleluya. Dan masalah hati Bapak Ibu sekalian, ini masalah Tuhan. Karena Tuhan tinggal dalam hati Anda. Banyak orang berkata, Yesus ada dalam dia, Yesus hidup di dalam dia. Tapi pertanyaan saya, apakah hidup Anda dan saya menyenangkan dan memuaskan? Ayat yang pertama dari kitab pasal 5. Seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya, bukan dengan setahu istrinya, dengan sepersetujuan istrinya. Terjemahan yang lebih baik mengatakan dengan sepersetujuan istrinya. Maka ibu-ibu, saya mau ngomong, bapak-bapak, saya mau ngomong, istri bisa membawamu ke surga atau ke neraka. Ibu-ibu, Anda punya potensi yang besar untuk membawa suamimu ke surga atau ke neraka. Halo? Kalau istrinya tidak setuju, Ananias pasti tidak akan melakukan. Dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berdiri di depan Anda. Kalau tidak karena saya menikahi istri saya, belum tentu saya di sini. Mungkin saya ada di Cirebon tapi di terminal Harjamukti, nggak tahu apa itu. Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak menyadari bahwa menikah dengan siapa akan menentukan arah kehidupan. Dengan segala hormat, Ananias menikah dengan orang yang tepat, yang membawanya mati konyol. Lalu, dan ini juga berarti ibu-ibu, suamimu bisa menuntun ke surga atau ke neraka. Bapak Ibu, jangan takut berbeda pendapat. Orang yang punya karakter yang berbeda dalam pernikahan itu memang awalnya sulit. Halo? Karena ya kita mau begini, dia begitu. Kita banyak ngomong, dia diem. Sariawan. Kita diam, dia banyak ngomong. Biasanya ngomongnya sebelum menikah yang cowok yang banyak ngomong, tapi setelah menikah pasti ibu-ibu. Ya mungkin karena kelamaan di kompor jadi kan panas. Betul saudara. Ya kan dia dekat kompor terus lama-lama kan matang, panas. Temperaturnya naik. Nah ini kalau kata jemaat di Pontianak, ini yang nggak pernah muncul kalau saya khotbah di rumah. Kalau saya lihat Ko Irwan, saya lihat Ko Septiana, ide-ide mulai muncul. Memang harus segera tatap muka kita ibadah. Shalom, jemaat Pontianak, Purwakarta, Karawang, Sinta,
sekarang ya, udah harus segera tatap muka. Ini udah dari tadi saya lihat komentar-komentar ini yang saya tunggu-tunggu 2 bulan setelah. Iya, saya juga tadi, waduh, saya bilang, makanya saya nggak tahu nih Pak Presiden kasih waktu berapa lama. Hajar play, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maaf Bapak Ibu sekalian. Engkau harus berani berbeda pendapat. Kalau pasanganmu membawamu ke dalam atau menuju tempat yang salah dengan sikap yang hormat dan berbeda dengan kasih, engkau harus bisa menahan dia. Nah ini kalau orang yang karakternya sama, itu kelihatannya oh, saya cocok dengan istri saya, oh hobinya sama, semuanya sama, masuk jurangnya pun sama-sama. Nah ini contohnya saudara. Anaknya bilang, saya ini kulkas, belum ada kulkas saudara. Ya kamu kayaknya kuda kamu udah beneran bukan mobil kuda kamu tuh kayaknya udah perlu yang ini. Udah kita tahan, kita beli kuda atau kita beli onta ini. Jangan kuda lah, perhiasan. Ya udahlah, sebagian buat kuda, sebagian buat deal, cocok, mesra, tanpa pertengkaran, tapi mati konyol dua-duanya. Saya selalu bilang, kita punya perjanjian, kita nggak boleh teriak pada saat yang bersamaan. Kalau dia teriak, saya enggak. Kalau saya teriak, dia enggak. Lebih banyak kan saya teriak, saudara. Sudah pasti itu, saudara. Tapi paling enggak, kita bisa menahan satu sama lain untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Malam hari ini dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, kalau kau sayang suamimu, kau sayang istri, kau harus berani mengingatkan, harus berani menegur, harus berani mengingatkan akan firman Tuhan. Jangan pernah berani berbeda. Daripada kita semua suami istri masuk mati konyol seperti ini. Saya nggak bicara dia matinya masuk surga atau neraka. Jangan saudara tanya ini matinya masuk surga atau neraka. Jangan saudara tanya. Betul? Orang yang apa namanya S3 teologi atau apapun belum itu bisa jawab. Ini matinya masuk surga atau neraka. Itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka berdua. Tapi yang jelas matinya konyol. Memang sih mesra. Sebelum mati sama-sama. Sesudah mati kuburannya sama. Segera kain kafannya saudara. Tapi nggak bisa colek-colekan. Betul, Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan ke Bapak Ibu sekalian, ini bukan persoalan uang, ini persoalan hati, saudara. Ingat apa yang apa yang Petrus begitu Ananias datang, itu Petrus Bapak Ibu sekalian langsung ngomong, Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Wow, berita yang begini nih hari ini nggak laku di gereja. Petrus nggak bilang, ayo, mari kita menyembah Tuhan. Enggak langsung begitu dekat. Ananias, mengapa hatimu dikuasai setan? Kalau menurut Pak Profesor, saya suka dengerin dia kalau baik live maupun tatap muka. Tekanan tidak menghalangi dia untuk berbicara apa adanya. Wow, ini enak gitu. Ya, kalau Pak Profesor pasti bilangnya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai setan? Itu pasti kalau Pak Profesor. Tapi ini kan Petrus. Petrus lain, mengapa hatiku dikuasai iblis? Nah, ini masih sopan. Iblis sama setan kasaran mana? Kalau iblis itu orang Cirebon, kalau setan itu orang Manado, saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sehingga kau mendustai. Yang pertama, Bapak Ibu saudara, Anda tahu nggak kesalahan Ananias itu di mana? Yang pertama, itu bukan masalah uang, bukan masalah tanah hasil ditahan, bukan. Hatimu dikuasai oleh iblis. Saya kasih tahu kepada Anda. Siapa Ananias? Orang yang cukup terkenal, tapi hatinya masih dikuasai oleh iblis. Jadi hari ini enggak jaminan, saudara. Engkau lama di gereja, engkau melayani Tuhan, enggak jaminan. Saudara pikir apa yang ada dalam pikiran saya? Enggak ada yang tahu. Saya bisa, misalnya nih, saya lihat, wah ini kok Irwan rumahnya di Cilencuk. Katanya satenya enak, tapi saya nggak pernah ngerasain. Saya cerita tentang korban bakaran, padahal saya mau nyindir dia. Sate itu dikipas-kipas itu saudara. Loh, saya ngomong korban bakaran nanti wah betul saya tertarik. Kau Irwan, saya bukan tertarik. Saya sebenarnya ngomongnya tadi bukan korban bakaran, sate Ciledug. Saya mau kasih tahu pada Anda, kalau bicara hati ini repotnya.
nggak ada petunjuknya. Cuma Tuhan yang tahu. Nah, persoalan hati ini Bapak Ibu sekalian membuat seorang yang bakal melayani Tuhan bisa saja dikuasai oleh iblis. Saya nggak bilang dia kerasukan, enggak. Tapi pilihan yang ada dalam hatinya meresponi dan dia bertindak atas dasar karena hatinya dikuasai oleh iblis. Mungkin Anda berkata, loh Pak, kan waktu Ananias bertobat terima Tuhan Yesus, Yesus masuk dalam hatinya. Betul sekali, itu janji firman Tuhan. Yesus masuk dalam hatinya, betul. Tapi iblis pindah kemana? Ke jiwa. Yang baru itu cuma roh. Buktinya setelah bertobat masih marah-marah nggak? Ayo jujur. Saya aja bilang masih, saudara. Halo, betul? Betul dong. Makanya iblis pikir, iblis nggak mungkin tinggal dalam roh. Tuhan nggak mau tinggal dalam roh bersama-sama dengan setan. Dia pindah ke jiwa, dia kuasai jiwa kita. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan bisa jadi kata-katanya seperti setan, tindakannya seperti setan. Karena pindah ke jiwa. Lupa jiwa. Bagaimana iblis bisa masuk ke jiwa? Loh, Alkitab bilang, hendaklah kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, Efesus. Tapi sebenarnya di situ bahasa yang King James itu mengatakan the spirit of your mind. Jadi jiwa Anda itu punya roh. Roh Anda punya jiwa, punya pikiran. Tapi jiwa Anda sendiri punya roh. Contohnya, apa sih yang membuat orang-orang Israel yang diutus untuk mengintai Kanaan dan kemudian mereka ketakutan, dan dari ketakutan itu kemudian seluruh bangsa Israel ketakutan? Apakah itu bicara roh? Bukan hanya roh, tapi pikiran. Karena ketakutan itu adanya dari jiwa. Dan ngomong. Jadi jiwa punya roh, roh punya jiwa. Roh punya pikiran, pikiran punya. Jadi yang ada dalam jiwa itulah yang menguasai Ananias. Dan hebatnya, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Begitu dia ngomong sama istri, aduh memang kamu pasangan yang tepat. Betul. 11, 12. Betul saudara? Mati konyol. Alkitab itu luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kegerakan rohani yang besar diselipkan cerita ini. Yang pertama, untuk menunjukkan Anda dan saya harus punya sikap hati yang sama untuk terus jaga-jaga. Paulus dengan segala kehebatannya, Bapak Ibu, saya ini baru ngikutin perjalanan Paulus sedikit. Waktu kemarin ke Israel lewat Turki, naik bis AC, duduk paling depan. Kalau haus tinggal ambil minum. Capek loh, muterin Turki itu. Paulus nggak naik bis AC, tapi dia bilang, aku melupakan apa yang ada di belakang. Dia nggak bicara Taurat loh saudara. Ini bicara semuanya dan mengarahkan diriku kepada panggilan dan berlari. Kehidupan kekristenan Anda tidak selesai pada waktu Anda dan saya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Kehidupan kekristenan kita dimulai pada waktu Anda dan saya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau membawa Anda dan saya bertumbuh dari mulai anak kecil, bayi rohani yang makanannya hal-hal dasar. Jadi kalau Anda masih bicara tentang hal-hal yang dasar, saya mengerti. Kemudian kita bertumbuh dewasa sampai akhirnya kita menjadi mempelai. Amin. Dan Anda tahu perjuangan itu di mana? Bukan di roh, di jiwa. Karena urusan roh sudah selesai. Di situ ada Yesus. Masalahnya, apakah Anda dan saya membiarkan Yesus membersihkan jiwa? Mungkin Anda bilang, loh Pak, itu sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Kata siapa? Mengapa Paulus berkata, hendaklah roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna? Hendaklah. Artinya siapa yang harus pelihara? Anda dan saya.
Kenapa bahkan di bagian akhir dari Alkitab, kitab Wahyu, masih ada kata-kata kepada ketujuh jemaat, bertobat. Halo? Jadi saya mau katakan kepada Anda dan saya, sampai hari ini saya belum selesai. Dan saya butuh teman yang betul-betul teman, bukan teman yang sekedar memeluk saya dan kemudian kita jatuh ke jurang bareng-bareng. Saya selalu berkata di hadapan saudara, di hadapan Tuhan, saya selalu ngomong, punya teman yang berani menegur itu memang nggak enak buat daging kita, tapi itu aman buat jiwa kita. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Enak tuh kan, adem. Setuju ya? Setuju. Kita kan pernah ketawain itu MPR yang semua setuju pada Tuhan. Setuju. Hari ini kan MPR baru kelihatan aslinya kan? Baru kelihatan rame tuh. Nah ini. Tapi saudara dan saya rame kan karena nonton. Coba ada di dalam. Nyebelin, enakan zaman dulu. Setuju. Akhirnya bubar semua. Saya selalu bilang sama Pak Presiden. Bahkan saya selalu bilang kepada anak-anak saya, kita ini beda generasi ya. Maaf, survei menunjukkan anak-anak sekarang itu lebih berintegritas dari kita. Yang suka nipu-nipu itu mah angkatan orang-orang tua ini. Maaf ya. Tapi anak-anak Anda coba. Coba anak-anak. Ya, Anda ajarin bohong gitu. Habis nilai saudara. Betul? Makanya mereka lebih berani protes. Ini anak saya 4-4 nonton saudara. Dia tahu kok kelakuan saya saudara. Gak gampang saudara. Hari ini kami sedang mengalami kemesraan surgawi. Berenam lagi. Belum pernah ada dalam sejarah kehidupan rumah tangga. Ini begini lamanya kita ada di rumah saudara. Maka tadi sebelum sampai Cirebon saya tahu daripada nanti malam saya dibawa ke nasi jamblang, saya bilang sama Pak Presiden, bilang ke istri, tolong kasih tahu kita makan di rumahnya. Kami belum pernah makan di luar 3 bulan ini saudara. Bukan takut, menghindari aja saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maaf sekali lagi, kehidupan kita mengikut Tuhan itu dimulai waktu Anda dan saya bertobat, bukan diakhiri di situ. Saya tidak mau membahas kemana matinya Ananias dan Safira, karena saya bukan juru kuncinya surga. Halo? Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa hari ini Ananias dan Safira mati konyol di tengah-tengah kegerakan rohani yang besar. Sekarang masalahnya kembali kepada Anda dan saya. Ada satu yang menarik buat saya. Mengapa hatimu dikuasai? Engkau mendustai Roh Kudus. Hatimu dikuasai iblis dan engkau mendustai Roh Kudus. Di mana dia mendustai Roh Kudus? Di rumah dimulai. Ananias mulai punya ide. Saya mau beli kuda onta yang baru, yang kakinya lebih gede, yang larinya lebih kencang, saudara. Halo. Kemudian ngomong istrinya punya pikiran, saya mau beli kilat. Lalu deal. Roh Kudus ingetin mereka nggak? Pasti diingetin. Mau lihat tahapan-tahapannya di rumah. Sebenarnya kalau Ananias mau dengar Roh Kudus, dia dengar suara Roh Kudus. Kesulitannya Bapak Ibu sekalian, Anda lebih sering bicara sama Tuhan daripada dengar Tuhan. Betul? Makanya kita diizinkan mengalami pandemi supaya bingung. Hari ini siapa yang mau bisa jelasin ini COVID dari mana? Pasti bukan dari Tuhan, tapi pasti Tuhan izinkan. Kenapa? Kalau Tuhan nggak izinkan, emang iblis bisa nyambut nyawa orang sembarangan? Hah? Saya mau tanya nih, menurut Anda siapa yang bisa nyambut nyawa Anda? Iblis atau Tuhan? Nah ya udah, beres, selesai semua teologinya. Yang nyambut nyawa Anda itu bukan setan. Waduh, bahaya kalau dia bisa nyambut nyawa kita. Betul? Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi yang bisa nyambut nyawa siapa? Tuhan, bukan setan. Kalau ada orang mati konyol, Tuhan izinkan, pasti Tuhan izinkan. Loh memang ini bisa matiin kita? Hah? Ada bisa. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengasihi
jauh cinta Tuhan? Kena juga kok. Anda mau jelasin dari mana? Anda mau bilang bahwa itu tidak diizinkan Tuhan? Lalu siapa yang bikin mereka bilang? Saya menghormati mereka. Saya selalu setiap kali ada orang-orang ngomong itu, saya bilang kamu nggak tahu. Hari ini mereka tuh sedang berbahagia di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Diomongin udah nggak dengar. Lu belum tentu masuk surga. Dia ngomongin belum tentu masuk surga. Itu orang-orang hamba Tuhan besar. Mereka sambil ketawa-tawa bilang tuh lihat pada ngomongin kita. Belum tentu lu selamat. Siapa Anda? Siapa saya? Halo? Kan kita nggak ngerti semuanya. Halo? Kita nggak ngerti semua. Tujuannya apa? Seperti yang disampaikan Pak Presiden. Maaf Pak Presiden, saya dengerin khotbahnya Pak Presiden supaya Anda belajar dengar suara Tuhan. Dan saya harus jujur ngomong Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kesibukan pelayanan juga membuat saya tidak mendengarkan suara Tuhan. Melihat jemaat begini doain, melihat teman sampai di rumah masih ingat tadi. Saya bilang sama istri, ya kasihan dia itu, ayo kita doain. Tuhan geleng-geleng kepala. Emang lu doang yang tahu? Hah? Emang lu doang? Aku juga tahu. Lu bawa doa orang, lu sendiri gak dengerin gua. Halo? Iya. Maaf. Ananias gak dengerin suara Roh Kudus. Yang kedua, dia berencana dengan istrinya. Dua-duanya gak dengerin suara Roh Kudus. Nyampe ke Petrus dengan senyum. Kan yang menyerahkan, yang menjual tanah dan rumah kemudian hasilnya dibawa ke kaki Rasul-Rasul itu gak banyak. Gak banyak. Dan Ananias berpikir inilah saatnya aku dipromosikan. Aku gagal. Yang nyuruh juga gak ada. Apa ada sebelumnya ada peraturan Rasul-Rasul buat pengumuman. Ayo siapa yang punya rumah, siapa yang punya ladang jual, bawa ke gereja. Gak ada pengumuman itu. Dia aja pengen menonjolkan diri, mungkin jalan. Makanya Tuhan Yesus bilang, apa yang kau berikan dengan tangan kananmu, janganlah diketahui ke tangan kiri. Ini udah bukan hanya baru niat ngasih, tapi udah pengen ya. Mungkin kalau udah kamera, dia pasti akan update status itu. Tapi belum post. Udah meninggal duluan saudara. Belum post. Saya diajarin anak saya, Pak, kalau dari fanpage begini, satu kali kok nggak muncul di FB saya, Papa belum mencet post. Tiba-tiba saya ingat cerita ini. Mungkin Ananias bilang, nanti kalau saya maju ke depan kasih uang ke Petrus, kamu post, foto. Belum nyampe ke jurang. Istri, kamu mau ngapain Pak? Suami saya mana? Bener gak tadi jualnya segini? Bener. Mesra dia sampai ke alam bakar. Gak ada yang tapi gak bisa colok-colekan lagi. Malam ini saya mau katakan pada persoalan kita dengan Tuhan adalah persoalan hati. Bukan semua yang kelihatan. Betul sudah. Kalau hidupmu tidak menyenangkan Tuhan lagi, lalu buat apa Anda tadi? Tadi pagi saya mulai menyembah Tuhan. Saya ingat lagu tadi. Tidak ada satupun yang Anda dan saya kerjakan yang menambahi Tuhan. Entah itu kemuliaan Tuhan, entah itu hartanya Tuhan, entah itu kekuatannya Tuhan, entah itu kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun yang Anda dan saya kerjakan yang menambahi. Dia sudah punya segala-galanya. Kalau Anda dan saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, maka itu Allah membagi kemuliaan untuk Anda dan saya. Jaga hati terus supaya sesudah memberitakan Injil, jangan kita yang ditolak. Pastikan dirimu bertumbuh dalam Tuhan sampai menjadi mempelai Kristus dan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita pakai berdiri. Kita siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kayak anak-anak. Bapak Ibu yang di rumah, bangkitlah berdiri. Ya anak-anak, terkaya. Ya anak-anak, terkaya.
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Malam hari ini datang pada Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat hati kita, menyanyikan lagu itu dengan segenap hati. Syara nama syanta kaya nama, Syara nama syanta kaya, Syara nama syanta kaya, Syara nama syanta kaya. Nantikan mujizat Allah terjadi dalam hidup. Pada waktu kau mengutamakan Tuhan dalam hidup, pada waktu kau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau menyenangkan Kau, maka mujizat akan terjadi dalam hidup. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan.
mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih buat tuntunan kebenaran firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, diberkati hamba-Mu Pak Heri dan Ibu Ratna Tuhan, dan keempat putra putrinya. Diberkati pelayanan, penggembalaan dan seluruh jemaat yang digembalakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat juga yang di Cirebon, di Brebes, di Tegal, Pemalang, Pekalongan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puja dan syukur hormat bagi-Mu di tempat yang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, shalom. Ya, ada pengumuman 1 menit saja karena pasti udah mulai bikin kuota habis. Besok ada doa fajar jam 5 subuh, kemudian hari Minggu kita ada ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Itu aja pengumuman. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, luar biasa malam hari ini, wow dahsyat sekali. Ibu juga, ya salam kami juga buat jemaat di Karawang, Pontianak, Sintang, Sunter, Purwakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau maju di dalam Tuhan, saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah ibadah kita dalam doa berkat. Then sing my soul. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun, yang menjaga hidupmu, yang membawamu mengalami kehidupan yang penuh dengan iman bersama-sama dengan Allah. Dekatlah selalu dengan Tuhan, terus menyembah Tuhan, berjaga-jaga sepanjang penantian dan pengharapanmu kepada Tuhan, sehingga engkau dan saya akan sampai kepada panggilan tertinggi dalam hidup kita, menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap untuk diangkat, menjemput Tuhan Yesus di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu dan lakukan firman Tuhan ini. Maka semua kemenangan dan berkat ilahi turun melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.